ini Tribun Papua Tengah kembali menyapa kalian pada program Mitalk, Mimika Talk bersama saya Veronike Rumere yang membawa bincang-bincang ini selama beberapa menit ke depan mengenai hospitality perhotelan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Baik Tribuners, Mimika merupakan kota unik, kota kerja, kota transit. Kalau dipikir-pikir, kita jarang membahas soal bagaimana perkembangan bisnis di Kabupaten Mimika, khususnya mengenai bisnis perhotelan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan General Manager Horizon Diana Timika bersama Bapak Roy Gabriel. Bapak Roy, apa kabar? Baik, puji Tuhan, sehat-sehat. Sehat ya Pak? Ya. Pak Roy, saya penasaran ini mengenai selaku General Manager dari Horizon Diana Timika, apa sih yang menjadi tantangan sebagai seorang manajer? Tentunya kalau untuk menjadi General Manager di sebuah hotel itu tantangan yang paling berat adalah mengambil keputusan pada saat dibutuhkan. Pada saat memang harus ada keputusan di saat itu, tidak bisa ditunda. Itu tantangan yang paling berat mungkin bagi saya. Mungkin kalau dibandingkan dengan kota lain, apa sih yang bikin bisnis hotel di Timika itu berbeda, Pak? Ya, mungkin semua tahu kota Kabupaten Mimika ini mempunyai perusahaan tambang Freeport Indonesia. Nah itu yang akan membuat perbedaan di kota-kota yang lain yang ada di Papua. Jadi adanya Freeport Indonesia di Timika tentunya mengangkat ekonomi yang ada di Kabupaten Mimika juga. Itu yang membuat beda. Iya. Oke, beda dengan di kota yang lain. Benar. Baik Pak Roy, dalam kondisi pasar yang naik turun, strategi apa yang paling penting buat hotel biar tetap bertahan gitu Pak? Ya tentunya tetap menjaga kualitas pelayanan dan produk. Iya. Kemudian konsisten menjalankan pelayanan itu sendiri terhadap tamu, terus kemudian memastikan semua kondisi hotel, baik kamar, kemudian fasilitas yang lain, itu bersih, nyaman, fungsi. Itu yang dari korporasi kami yang tanamkan ke semua Horizon unit yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana caranya menjaga kualitas layanan di tengah kondisi yang tidak stabil, Pak? Tentunya pastinya untuk menjaga yang suasana yang dinamis ya, situasi yang dinamis itu perlu konsistensi. Perlu konsistensi di dalam pelayanan, perlu konsistensi di dalam pelatihan karyawan. Terus kemudian kami tetap beradaptabilitas, harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang situasi dan kondisi yang begitu dinamis. Gitu. Nah ini menurut Bapak Roy sendiri, seberapa besar sih peran hotel untuk menggerakkan ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Mimika ini, Pak? Tentunya perannya besar ya. Iya. Karena salah satu penyumbang PAD daerah itu kan pajak hotel. Iya. Ya. Dan tentunya pajak hotel itu sebesar 10% kan bukan hanya dari kamar, tapi juga dari food and beverage dan juga dari fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, makanya kalau ditanya hotel itu besar kontribusinya kepada daerah dari pajak sendiri, dari
membuka lapangan kerja, terus memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Mimika ini yang bersekolah SMK Perhotelan. Tentunya kami ada kerjasama juga di situ untuk perkembangan SDM-nya. Oh. Baik. Mungkin apakah hotel juga bisa menjadi ruang tumbuh untuk UMKM lokal yang ada di Kabupaten Mimika? Sangat bisa. Artinya hotel bisa bekerja sama dengan dinas UMKM yang ada di daerah. Jadi hotel juga bisa menampung hasil-hasil tangan-tangan dari UMKM. Kami bisa membantu untuk memfasilitasi hasil-hasil UMKM yang juga bisa dijual di hotel. Gitu. Dan memang harus bekerja sama dengan dinas UMKM di sini yang terkait. Dinas terkait di Kabupaten Mimika sendiri. Pak, kalau bicara 5 tahun ke depan, peluang apa yang paling realistis untuk bisnis hotel di Timika ini? Kalau untuk bicara 5 tahun ke depan, bisnis hotel itu intinya bisnis hotel tidak akan habis sampai kapanpun, karena kita menjual jasa. Ya. Industri jasa itu tidak akan pernah habis seperti industri yang lainnya. Jadi kalau untuk bisnis 5 tahun ke depan, untuk bisnis perhotelan mungkin akan tetap baik. Dan untuk kalau khususnya untuk di Kabupaten Mimika mungkin akan, apalagi sudah di UBH, sudah punya provinsi Papua Tengah sendiri, mungkin akan lebih berkembang nantinya untuk 5 tahun ke depan. Berarti optimis ya Bapak? Iya, harus optimis. Kita berada di Horizon itu berada di beberapa daerah di kota, provinsi. Kita punya visi yang menggabungkan kearifan lokal. Ya, jadi di beberapa provinsi kita visi kita itu menggabungkan kearifan lokal. Jadi keberadaan Horizon di semua provinsi yang ada di Indonesia pastinya akan kedepannya akan menyumbangkan sesuatu bagi daerah itu sendiri. Khususnya di Mimika. Benar. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan Timika supaya bisa lebih menarik, bukan cuma kerja tapi juga tinggal? Ya, ini mungkin jadi PR pemerintah daerah ya. Karena kita tahu di Mimika itu kebanyakan kita mau bilang kota transit. Iya. Kota transit. Artinya orang bekerja beberapa hari, beberapa ini keluar dari Mimika, pulang. Kalau untuk tantangan ke depan untuk bagaimana memikirkan pekerja-pekerja ini mau tinggal dan tetap menetap di Mimika. Ya tentunya mungkin ada fasilitas infrastruktur yang baik, kemudian didukung oleh karena ini era digital ya. Benar. Jadi fasilitas struktur wifi itu mungkin juga lebih baik ya, walaupun sekarang sudah baik. Terus kemudian mungkin ya tempat rekreasi. Benar, tempat rekreasi, tempat wisata yang membuat suatu keluarga yang mau menetap di Timika itu bisa mempunyai tempat yang dengan keluarga bisa ke tempat-tempat rekreasi. Mungkin itu yang saat ini yang perlu dipikirkan ya. Karena kita tahu tempat rekreasi, tempat wisata di sini masih minim sekali.
Mungkin itu juga yang mungkin mereka bisa bertahan untuk benar ya, menambah income untuk pendapatan daerah di sini. Pak, pelajaran berharga apa yang selama ini Bapak pimpin selama pimpin hotel atau menjadi manajer di Hotel Horizon Diani? Pelajaran yang berharga itu bagi saya mengambil satu keputusan di saat situasi yang dinamis. Itu pelajaran yang paling berharga buat saya. Kita tahu kondisi Timika saat ini kan dinamis ya. Yeah. Dari semua faktor yang ada di daerah Timika. Jadi pengambilan keputusan, adaptabilitas itu yang paling penting di situasi sekarang ini. Baik Pak, mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir ya Pak. Kalau boleh dirangkum satu kata untuk menggambarkan bisnis hotel di Timika ini. Satu kata untuk bisnis hotel di Timika, dinamis. Dinamis ya? Iya. Dinamis saja. Dinamis saja. Baik. Oke, mungkin itu saja. Ya. Dari obrolan hari ini kita bisa lihat kalau bisnis hotel di Timika bukan sekedar soal okupansi atau angka, ada soal bertahan, beradaptasi, dan bagaimana sebuah hotel menjadi bagian dari denyut kota dan masyarakat. Terima kasih buat Bapak Roy Gabriel selaku manajer Horizon Diani Timika. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita, bagaimana tantangan, kemudian peluang bisnis perhotelan di Kabupaten Mimika. Tribuners, semoga obrolan kali ini menjadi gambaran bagi kita semua dan dapat bermanfaat. Saya Veronica Rumere dan ini Mitalk Mimika Talk. Sampai jumpa pada program Mitalk selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya.